Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Marina Artiasa. Saya adalah dosen teknik elektro di Nusa Putra sejak 2008 ya. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan tentang teknik telekomunikasi ya. Jadi kenapa kita belajar teknik telekomunikasi ya? Pertama karena telekomunikasi itu berkembang sangat cepat ya. Jadi karena sangat cepat, terus kita juga dari teknik elektro. Jadi teknik telekomunikasi itu mempelajari mulai dari sejarah telekomunikasi, terus kemudian kenapa telekomunikasi itu penting bagi kita ya, dan kemudian cara kerja telekomunikasi ya yang kita perlu tahu ya, dan kemudian apa-apa yang di sekitar kita itu telekomunikasi, seperti handphone yang kita pakai ya, terus jaringan ya, Bluetooth gitu, terus udah itu jaringan komputer ya, terus generasi seluler ya, mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ya, dan banyak lagi ya. Di sekitar itu tuh sekeliling kita telekomunikasi semua. Jadi itu makanya telekomunikasi itu mempengaruhi kita dalam banyak hal ya. Banyak hal yang mempengaruhi hidup kita ya, seperti misalnya zaman dulu kan semua serba manual ya, belajar manual, tapi kalau sekarang kan ada telekomunikasi. Jadi pada saat musim COVID gitu ya, kita masih belajar gitu ya, kita masih bisa kuliah walaupun online ya, materi online, terus mencari materi juga kita bisa online ya. Jadi kalau materi kita kurang gitu ya, kita tinggal cari aja materi online ya. Nah, di sini kita belajar untuk mengetahui sistem cara kerja telekomunikasi ya. Jadi telekomunikasi itu adalah dimana kalau komunikasi itu kan kita dekat ya, misalnya jarak 5 meter, nah itu komunikasi. Tapi kalau telekomunikasi itu apa yang jarak jauh, ya harus cari itu dulu kacamata ya. Jadi ada 2 materi yang saya share ya. Ya, kalau kalian mau kontak saya, ada nomor saya yaitu 0895 68236634 ya. Saya simpan di lecture note halaman 1 ya. Silakan tolong dimasukin ke grup ya. Jadi di sini teknik sistem telekomunikasi yaitu bidang yang mempelajari prinsip, teknologi, dan infrastruktur dalam sistem komunikasi jarak jauh, baik melalui sinyal analog maupun digital ya. Walaupun sekarang kita digital semua, tapi kita tetap belajar sinyal analog ya. Terus kemudian jadi manfaat telekomunikasi yaitu seperti kali kita sudah ngobrol-ngobrol ya, mempercepat pertukaran informasi ya. Jadi sekarang apa-apa lebih cepat ya. HP kita dulu lemot ya waktu 1G, 2G, 3G, 4G, sekarang udah mau 5G ya. Jadi kita bisa pakai YouTube di HP, kita bisa browsing di HP, kita bisa WA-an dan macam-macam ya. Meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ya. Jadi sekarang belajar bisa online, terus usaha bisa online ya, e-commerce ya, dan banyak lagi ya. Mempermudah akses ke layanan digital. Nah, sekarang mudah ya layanan digital itu karena kita udah cepat internetnya ya, udah ke 4G mau ke 5G. Menunjang perkembangan ekonomi dan industri ya. Jadi sekarang
kita kalau mau usaha ke luar negeri itu hubungannya pertamanya tidak susah ya. Nah, ini ada gambar satelit, ada gambar HP ya. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar telekomunikasi ya, menjelaskan sejarah perkembangan sistem telekomunikasi, mengidentifikasi komponen utama dalam sistem telekomunikasi, memahami peran telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri, menjelaskan tantangan dan peluang dalam perkembangan telekomunikasi ya. Jadi tujuan pembelajaran yang hari ini ya. Nah, ini sejarah perkembangan telekomunikasi ya, mungkin kita udah tahu sebelumnya, sekarang ini gimana ya. Tapi kalau zaman dulu gitu ya, era awal, waktu zaman dulu banget ya, penggunaan sinyal asap, bunyi, drum, dan semapur untuk komunikasi jarak jauh. Jadi saat dulu belum ada HP ya, ya kayak gitu. Mungkin ini zaman orang-orang prasejarah ya, atau orang zaman dulu lah ya. Jadi belum ada telepon, belum ada HP ya. Terus telekomunikasi analog ya. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse tahun 1837 memungkinkan komunikasi menggunakan kode Morse ya. Kode Morse itu yang pramuka itu ya, yang ada titik terus garis gitu ya, panjang. Terus penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1876 mengubah komunikasi jarak jauh ya. Jadi sejak ada telepon, walaupun telepon itu dulu masih analog dan kabel ya, merubah ya. Jadi orang dulu berkomunikasi susah ya. Jadi waktu itu sejak ada telepon, orang bisa berbicara jarak jauh ya. Terus telekomunikasi radio. Ada Guglielmo Marconi mengembangkan transmisi radio nirkabel ya. Nirkabel itu tanpa kabel, memungkinkan komunikasi tanpa kabel ya. Nah, ini kalau radio biasa ya. Terus digital ya. Digital itu yang kita sekarang, kemunculan komputer, jaringan telepon seluler, internet, dan komunikasi berbasis protokol digital sejak 1980-an ya. Jadi sejak itu semua berubah ya. Jadi setiap orang sekarang punya handphone ya. Terus udah itu orang kalau nggak megang handphone rasanya hilang gitu ya, nggak ada komunikasi. Dan handphone juga udah ada beberapa generasi, yang kita punya sekarang udah lumayan canggih ya. Kalau dulu handphone jadul tuh udah mahal, lemot lagi, analog lagi ya. Nah, kita ini sedikit lagi ada lagi satu materi PowerPoint ya. Nah, konsep dasar telekomunikasi ya, definisi telekomunikasi. Jadi proses pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan informasi dalam bentuk sinyal listrik, optik, atau elektromagnetik. Elemen sinyal sistem telekomunikasi yaitu ada sumber informasi ya. Jadi ada sumbernya dulu, seperti speech atau kata-kata ya, pidato gitu ya, speech itu ya, data, video, dan sinyal lainnya. Jadi sumber informasi itu bisa macam-macam, bisa berupa kata-kata atau pidato ya, bisa berupa data ya, data, video itu kan kalian udah tahu sendiri, dan sinyal lainnya banyak ya. Terus ada transmitter atau pemancar, mengubah informasi menjadi sinyal yang dapat dikirimkan ya, jadi pemancar. Terus ada media transmisi ya. Media transmisi itu untuk membantu menyampaikan, seperti kabel ya. Kalian tahu ada jenis-jenis kabel ya, serat optik, gelombang radio, dan satelit ya. Jadi media transmisi itu banyak, tergantung kita mau menyampaikannya. Nah, jadi ada kecepatan-kecepatannya, ada bandwidth-nya ya. Misalnya kalau pakai satelit itu biasanya antar negara atau
yang membutuhkan kecepatan tinggi. Kalau gelombang radio itu misalnya yang nggak pakai kabel. Kalau serot optik yang membutuhkan kecepatan tinggi juga tapi mahal. Kalau kabel ya mungkin banyak macamnya ya. Terus ada receiver atau penerima, mengembalikan sinyal menjadi informasi yang dapat dipahami ya. Terus tujuan atau informasi, pengguna akhir atau perangkat lain yang memproses informasi. Jenis komunikasi, ada komunikasi analog versus digital ya. Nah, kalau analog itu yang zaman dulu ya, menggunakan sinyal kontinu, contohnya radio AM, FM ya. Kalian tahu radio zaman dulu ya. Nah, itu masih menggunakan analog, makanya sinyalnya itu kurang bagus ya, gegerbekan gitu ya. Digital menggunakan sinyal diskrit berupa bit, contohnya telepon seluler dan internet ya. Jadi bisa menampung sinyal banyak tapi space-nya kecil gitu ya. Sinyal diskrit kalau ini analog. Komunikasi terestrial versus satelit. Terestrial menggunakan infrastruktur di darat, misalnya kabel serat optik. Terus BTS seluler yang kalian suka lihat menara-menara itu namanya BTS, yaitu base station gitu ya. Terus kalau kabel serat optik itu biasanya digunakan oleh Telkom ya. Jadi dia bisa menampung pelanggan yang banyak tapi satu kabel saja. Nah, kalau kabel biasa itu bisa ribuan ya. Terus satelit, menggunakan satelit untuk komunikasi, contoh televisi satelit komunikasi lintas benua. Jadi satelit itu jadi bandwidthnya lebih tinggi ya. Ya, Indonesia punya satelit ya. Komunikasi tetap versus bergerak. Tetap yaitu menggunakan perangkat yang tidak berpindah ya, contoh telepon rumah, internet, fiber optik ya. Jadi tetap gak bisa dibawa kemana-mana ya. Kalau yang bergerak itu menggunakan perangkat yang dapat berpindah tempat. Contohnya handphone kita ya kan, kita bawa kemana-mana gak pakai kabel ya. Terus komunikasi kendaraan ya, yang ada di mobil misalnya. Terus infrastruktur dan teknologi telekomunikasi. Ada jaringan telekomunikasi yaitu PSTN, Public Switch Telephone Network ya, untuk telepon rumah. Terus jaringan telepon tetap ya. Terus sudah itu ada jaringan seluler, evolusi dari ini 1G-nya nggak disebut ya. 1G, 2G, 3G, 4G hingga 5G ya. Tentunya makin meningkat tuh dia makin canggih dan makin banyak keistimewaannya ya. Zaman dulu itu yang 1G itu sangat limited ya, tapi orang yang saat itu punya handphone itu berarti dia kaya banget, biasanya pengusaha ya. Terus kalau 2G misalnya dia udah mulai bisa SMS ya. Kalau 3G udah digital ya, udah bisa YouTube, udah bisa apa, tapi masih terbatas. Kalau 4G itu yang sekarang kita pakai ya. Terus kalau 5G itu dia tentunya bandwidthnya lebih tinggi. Kalian bisa lihat di YouTube ya, review-review 5G ya. Jadi cepat banget itu. Nanti kedepannya ada lagi 6G, 7G, tapi masih dalam penelitian ya. Jaringan data misalnya LAN, WAN, dan internet yang menghubungkan berbagai perangkat ya. Jadi ini ya jaringan telekomunikasi itu. Terus teknologi transmisi ya. Ada kabel tembaga digunakan dari jaringan telepon tradisional. Jadi dulu itu pakai kabel tembaga ya untuk telepon. Tapi sekarang juga masih dipakai untuk ADSL sebagian. Serat optik memiliki kapasitas besar dan kecepatan yang tinggi. Gelombang radio dan microwave digunakan untuk komunikasi nirkabel dan satelit ya. Satelit komunikasi mendukung komunikasi global termasuk layanan TV dan GPS ya. Terus peran telekomunikasi dalam kehidupan modern ya.
Jadi ada pendidikan misalnya e-learning ya, pembelajaran daring dan akses ke sumber daya digital. Jadi kita sekarang kalau lihat ke Google gitu ya, bisa mengakses pembelajaran dari mana-mana ya. Terus e-learning kita bisa belajar jarak jauh, salah satunya dengan Edlink ini ya. Terus kita kadang lihat webinar ya, jadi kita bisa belajar walaupun gak ketemu. Terus ada kesehatan, misalnya telemedicine, konsultasi medis jarak jauh, dan rekam medis elektronik ya. Jadi sekarang kita bisa berkonsultasi dengan dokter jarak jauh. Terus rekam medis elektronik juga bisa ya, jarak jauh. Jadi sekarang mungkin karena dokter itu terbatas, jadi bisa jarak jauh. Terus industri, ada internet of things, otomasi pabrik, dan komunikasi industri 4 ya, IoT ya gitu ya, dipakai juga di industri. Terus di pabrik juga sekarang ada pakai robot ya. Robot itu berjalan otomatis ya, jadi mereka nggak mengenal istirahat, nggak mengenal capek ya, asal maintenance-nya benar aja, nggak mengenal gaji. Cuma kita harus beli mereka mahal. Dan komunikasi industri 4 ya, jadi udah canggih ya. Keamanan, enkripsi data, komunikasi militer, dan pengawasan digital ya. Jadi data-datanya juga harus diawasi ya, karena bisa diambil sama pihak ketiga. Kemudian maaf ya, ada lagi ekonomi. Jadi ke ekonomi ini ada e-commerce ya, jadi pembayaran bisa lewat digital ya gitu ya. Kalian mungkin punya e-money ya, bayar pakai QRIS ya, atau perbankan lewat HP gitu ya, mobile banking, transaksi digital, dan inovasi bisnis berbasis digital ya. Jadi kita bisa Gojek, GoPay, Go apa, Grab apa itu ya. Dari ekonomi jadi luas ya. Tantangan dan tren masa depan. Tantangan yaitu keamanan dan privasi data ya. Kadang data kita bisa diambil sama pihak ketiga. Keterbatasan spektrum frekuensi ya. Jadi karena keterbatasan spektrum frekuensi, maka kadang-kadang internet kita jadi lemot. Terus biaya pengembangan infrastruktur yang tinggi. Jadi kalau ada teknologi yang baru, maka biaya yang harus dikeluarkan tinggi. Terus regulasi dan kebijakan pemerintah terkait telekomunikasi ya. Jadi regulasi ini sangat berpengaruh ya. Misalnya di luar negeri udah sampai kemana, tapi di kita masih apa, dan keterbatasan regulasi kita pemerintah, maka susah maju ya. Terus tren masa depan ya, 5G and beyond. Jadi di luar negeri itu 5G itu udah biasa, tapi di kita masih daerah-daerah tertentu ya. Walaupun HP kita udah 5G, tapi kalau dari seluler, provider seluler nggak mendukung, maka ya kita masih 4G ya. Internet of Things menghubungkan berbagai perangkat pintar ya. Kalian akan belajar bagaimana menghubungkan sensor, bisa memonitoring ya. Ini sangat berhubungan dengan IoT. Kecerdasan buatan, optimasi jaringan, dan analisis data ya. Jadi data-data yang ada itu dapat kita analisis ya. Komunikasi kuantum, meningkatkan keamanan dalam transmisi data. Teknologi satelit baru, satelit orbit rendah untuk komunikasi global yang lebih cepat ya. Jadi ini cari tugasnya. Kalian bisa diskusi di bawah, ada tugasnya sama temen ya. Terus perkembangan teknologi 5G gimana, ringkasannya gimana, jelaskan IoT ya. Gitu mungkin ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.